Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk membuat sebuah button. Ya, jadi button ini menjadi komponen trigger untuk membuat suatu animasi yang bersifat interaktif. Ya, pertama-tama saya akan membuat sebuah kotak dulu. Ya, jadi anggaplah ini buttonnya. Oke. Nah, pertama-tama kita harus mengconvert ini menjadi sebuah simbol. Convert to simbol. Lalu pindahkan menjadi sebuah button. Nah, mulai sekarang, ya, teman-teman harus bisa memahami bahwa ada setidaknya 3 nama untuk satu objek. Ya, jadi ada sekali lagi, ada 3 nama untuk satu objek. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, layer 1 ini berisikan satu objek ini ya. Lalu objek ini juga mempunyai nama lagi. Oke, jadi layer 1 ada satu objek, lalu kemudian di sini kita beri nama misalkan biru. Oke, lalu di sini kita kasih nama kotak. Lalu kita cek di library, berarti ini layer kotak ya, ada tombol biru. 1, 2. Nah, yang ketiga, itu ada di property instance name. Nah, di bagian instance name inilah kalian tidak boleh sembarangan memberikan nama. Sekali salah nama, fatal. Pasti fatal. Ya, jadi misalkan di sini, kotak biru. Kalian berikan nama seperti ini, kotak spasi biru. Ini sudah pasti membuat codingnya tidak berjalan. Nah, dia juga sudah bilang ini tidak valid. Ya, jadi dia bilang hindari penggunaan spasi di sini ya. Jadi pastikan penamaannya ini betul-betul diperhatikan ya. Jadi anggaplah di sini namanya itu button 1, misalkan seperti itu. Oke, supaya kita tidak keliru nantinya ya. Nah, ini sebuah button sudah tercipta. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sedikit efek pada button ini. Kita double klik. Oke, lalu kemudian dia akan muncul up, over, down, dan hit. Dan buttonnya kembali menjadi fill yang biasa. Ini dibuktikan dengan adanya tekstur di sini. Dan dia berwarna biru. Oke, lalu kita tambahkan lagi sebuah keyframe di sini, insert keyframe. Lalu di sini kita ganti menjadi berwarna merah misalkan. Artinya ketika dia di dalam keadaan tidak diapa-apain, ya dia warna biru. Ketika didekatin sama mouse, over artinya, berarti dia berwarna merah. Lalu kemudian down, ya. Down ini artinya ketika kita press buttonnya, ketika kita tekan, dia berwarna apa? Misalkan supaya kita bisa tahu bedanya, kita ganti menjadi warna kuning. Oke, jadi belum terganti, ini berwarna kuning. Ya, seperti itu ya. Jadi biru, merah, kuning. Lalu ada yang bagian hit. Hit ini apa? Kita coba dulu saja. Memberikan warna misalkan di sini hijau. Oke, kita balik lagi ke scene 1, lalu kita tes. Oke, ini buttonnya. Kalau kita dekati seharusnya dia berwarna merah. Kalau kita tekan dia berwarna kuning. Nah, jadi pertanyaan, yang hijau tadi bagaimana caranya? Yang hijau tadi muncul di mana gitu? Karena cuma ada 3 di sini. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning kalau di press. Ya. Nah, sebenarnya ya, warna hijau ini sebenarnya hanya merupakan sebuah area, range area ya. Range area yang dimana ini menjadi sebuah trigger untuk diklik. Karena kita membuat ukurannya sama di sini dan juga peletakannya hanya di sini juga, maka button ini akan bekerja. Bisa tidak digeser? Bisa. Kita bisa geser di sini misalkan. Oke. Lalu saya balikan ke scene 1. Kita tes lagi. Biru ya. Kita klik, tidak aktif.
Karena kenapa? Triggernya kita pindahkan ke bawah. Maka dari itu dia harus kita cari daerah sini. Nah, ini daerah sini hitnya. Maka dari itu kita harus mengklik di sini, sedangkan objeknya ada di sini. Nah, berarti kesimpulannya, dengan memberikan warna apa saja di sini, sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Karena di bagian hit ini, dia hanya men-trigger sebuah area. Ya, jadi kalian memberikan warna apapun, ya dia tidak akan muncul. Sama sekali tidak akan muncul. Oke? Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk memasukkan sound effect. Ya, teman-teman ya. Sound effect di sini saya sudah menyiapkan seperti ini ya suaranya. Kita coba play. Ya, seperti itu saja ya. Jadi ketika button ini di over, saya ingin ada suara seperti ini. Caranya kita tinggal tambahkan layer lagi di atasnya. Lalu di sini kita masukkan sebuah keyframe. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan ya, sound effect saya ini mempunyai jeda sebelum suaranya betul-betul keluar. Jadi di sini jedanya cukup panjang. Jadi kita coba dulu, saya taruh ke sini ya. Oke, nah terlihat di sini. Di sini suaranya ini masih kecil sekali. Ya, kita akan coba dulu seperti apa efeknya. Atau sebelumnya saya balikan dulu hitnya ke bagian atas ya supaya kita gampang ya. Oke, lalu kita tes. Apa yang terjadi? Tidak ada suaranya. Ya, karena kenapa? Karena jenis sound saya yang ini masih berupa stream. Ya, stream itu artinya dia hanya akan men-trigger sesuatu yang lagi aktif saja. Jadi ketika momen ini berakhir, maka dia akan selesai. Dianggapnya seperti itu. Ya. Jadi stream ini dia hanya akan mengikuti apabila terjadi suatu track frame yang berlanjut gitu. Ya. Nah, untuk supaya dia bisa keluar suaranya, kamu harus ganti ini menjadi event. Event ini sifatnya sekali kena di sini, dia akan lakukan sampai selesai. Akan lakukan sampai selesai. Jadi ketika 2 kali di-trigger di sini atau 3 kali, sedangkan musiknya belum selesai, dia akan bertumpuk musiknya. Itu yang terjadi karena dia akan melihat di awal saja dan akan lakukan sampai akhir. Beda dengan stream. Stream itu dia hanya melihat frame yang sedang aktif saja. Oke, sekarang kita akan coba ketika di event apakah sound-nya aktif ya. Oke. Ya, sudah aktif. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian sebelum kita masuk coding, ya, saya akan mencoba untuk mengajarkan kalian tentang kombinasi button dan movie clip di sini. Ya, jadi saya ingin ketika kita over di sini buttonnya tidak hanya berwarna merah, ya, tetapi memiliki suatu pergerakan tertentu. Misalkan ada sebuah lingkaran yang bergerak menggelinding dari kiri ke kanan, misalkan seperti itu. Caranya di over kalian buat lagi layer baru. Nah, di bagian over buatlah sebuah keyframe. Oke, lalu buat objeknya. Misalkan di sini. Saya ganti objeknya berwarna biru saja ya. Lalu di sini saya isi blank keyframe. Supaya keyframe-nya hanya ada di over. Nah, di bagian sini akan saya convert lagi ya menjadi simbol movie clip. Lalu saya oke kan. Lalu kemudian di bagian ini saya double klik. Sehingga dia berubah timeline-nya menjadi panjang lagi, bukan timeline untuk button. Nah, di sini misalkan saya buat suatu pergerakan sampai ke frame 50. Saya create motion twin. Lalu saya gerakkan ke sebelah kanan. Oke. Lalu saya balik lagi ke tombol biru. Ya, barangnya ini, jadi saya ingin ketika kita men-trigger
tombol ini, maka bola ini akan menggelinding dari kiri ke kanan. Kira-kira seperti itu ya. Kita coba dulu apakah bekerja dengan baik. Balik lagi ke scene 1, ya tidak ada apa-apa. Kita kontrol tes. Oke, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa ya. Kita akan coba, kita dekatkan. Ya. Ya, jadi ketika di over, ada sebuah animasi yang tercipta di situ. Ya, jadi ini merupakan sebuah kombinasi antara button dan movie clip.